Memang kita tidak tahu apa yang terjadi esok pemirsa dan akhir sidang dari pra-peradilan ini. Apakah nanti apa yang menjadi gugatan dari seluruh keberatan dari Peggy Setiawan ini diterima atau ditolak oleh hakim. Saya ke Pak Aristo, jikalau memang Peggy Setiawan dibukti atau terbukti benar-benar tidak bersalah, tidak seharusnya menjadi tersangka. Ini kan dampak sosialnya cukup berat ini Pak. Bagaimana Pak Aristo? Bagaimana Pak Arianto tadi menanggapinya? Ya, jadi kalau pra-peradilan itu ya, itu hal yang biasa. Ini merupakan bagian daripada tahapan penanganan perkara. Tugas polisi ini sekarang ini, kewajibannya dalam kasus ini adalah hanya melakukan penyidikan. Dan penyidikan itu kelanjutan daripada dulu kasus tahun 2016 yang sebagian sudah diputus dan yang 3 kan menjadi DPO kan. Sehingga polisi masih punya utang untuk menyelesaikan ini. Nah sekarang inilah kemudian polisi melanjutkan penyidikan yang dulu. Nah sekarang polisi menentukan Peggy sebagai tersangka. Tentunya dia berdasarkan dari bukti awal yang menurut polisi cukup. Gitu. Dan polisi menganggap selama ini sudah cukup sehingga dia menerapkan itu sebagai tersangka si Peggy. Adapun dari kuasa hukum ataupun dari pihak yang bersangkutan merasa keberatan, itu memang hak dia untuk mengajukan pra-peradilan sebelum sidang dimulai gitu. Hak daripada dia untuk menyangkal bahwa bukan dia tersangkanya ataupun kurang cukup bukti dan sebagainya. Dan setiap kuasa hukum pasti harus yakin bahwa kliennya pasti menang. Kalau nggak yakin ya nggak akan mungkin dia ditunjuk sebagai kuasa hukum kan gitu. Nah nanti apakah ini nanti hakim mengabulkan apa tidak? Ini masalahnya tinggal kepada bagaimana hakim menyaksikan ya apa yang diajukan di dalam gugatan. Kemudian apa yang diterangkan oleh para penyidik. Ini intinya hanya pada apakah menurut hakim cukup alasan penyidik untuk menentukan itu sebagai tersangka. Apakah cukup menangkap, apakah benar itu sehingga itu bisa diterima. Atau ternyata bukti yang dulu dianggap oleh penyidik itu nggak cukup. Nah nanti kalau hakim menyatakan gitu ya tinggal nanti putus bahwa ini tidak sah lah penentuan tersangka. Bagi polisi, bagi penyidik, apabila dia katakan tidak sah, ya pasti dia akan menghentikan penyidikan itu. Tetapi bukan tidak mungkin dia akan mencari bukti lain lagi untuk meneruskan penyidikan yang dulu diyakini sudah cukup bukti awalnya itu. Jadi ini ya menang atau kalah di dalam pra-peradilan ini bukan masalah. Hanya sekarang kan masalahnya kan polisi disoroti nih. Seakan-akan melakukan tindakan yang salah. Saksi-saksi banyak mendukung bahwa ini asal tangkap, namanya salah dan sebagainya. Itu kan keterangan daripada yang ada di media. Nah itulah kalau keterangan itu nanti dibawa ke hakim dan hakim bisa menerima itu, ya mungkin dia akan menentukan bahwa Peggy ini nggak bersalah, penyidik supaya bertindak lain gitu. Apakah dia mencari tersangka yang lain yang tepat atau dia mencari bukti lain untuk keterangan si Peggy ini gitu. Jadi pra-peradilan itu hanya fokusnya kepada sah apa tidaknya langkah yang dilakukan oleh penyidik itu saja gitu. Baik. Segala kerumitan pra-peradilan itu ternyata sangat sederhana ya Bang Aristo. Apakah cukup atau sah polisi menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka? Kata cukup dari subjektivitas hakim ini apa sih? Atau alat buktinya memang berkualitas atau tidak, mencukupi standar tertentu atau tidak? Saya masih bingung ini Bang Aristo. Gini, pra-peradilan itu hadir ya untuk sebagai instrumen untuk mengawasi kekuasaan penegakan hukum pidana. Itu yang pertama. Kenapa? Karena seseorang yang memiliki kekuasaan penegakan hukum pidana itu kekuasaannya sangat besar karena bisa menangkap, menahan, menyita dan lain-lain. Lalu ada yang namanya pra-peradilan. Ini bukan konsep Indonesia, ini konsep hak asasi. Jadi ada pra-peradilan supaya orang misalnya seperti kliennya Bang Marwan ini bisa mempertanyakan, polisi benar nggak sih Anda itu menangkap, menahan orang karena itu adalah hak asasi. Itu dulu konsepnya. Tetapi di Indonesia, ya sayangnya desain hukum acara pidana Indonesia memberikan instrumen itu secara setengah hati. Secara setengah hati dari di KUHP, betul ada putusan Mahkamah Konstitusi agak lega, tapi kemudian ada lagi surat edaran Mahkamah Agung. Ya, intinya adalah ini masih setengah hati. Kenapa setengah hati? Tadi pertanyaan Mbak Caca adalah apa yang dilihat cukup atau tidak. Pertama, pra-peradilan ini hanya melihat, ini by law ya, hanya melihat formalitas aja.
ada tidak dua alat bukti? Oh ada, tapi tidak dicek sebenarnya. Jarang dicek apakah alat bukti itu memiliki kualitas, ya, memiliki kualitas untuk menangkap orang atau menahan orang. Jadi hanya seperti kalkulator aja, oh ada satu, ada dua. Oh surat penangkapannya ditandatanganin oleh bosnya penyidik, penahanan ditandatangani oleh bosnya penyidik. Ini realita, ini realita. Karena yang Mbak Caca bisa lihat, yang menang di pra-peradilan Indonesia ya, kebanyakan adalah orang-orang yang powerful. Itu yang harus digarisbawahi. Artinya mungkin saja faktor hukumnya tidak terlalu bermain di situ. Nah, apalagi begini, tadi Pak Arianto mengatakan pra-peradilan menang kalah biasa. Oh enggak, kalau untuk penyidik itu enggak biasa, itu tamparan luar biasa kalau kalah di pra-peradilan. Itu artinya mau mengatakan, kerjanya enggak beres. Apalagi di perkara yang mendapatkan public interest sebesar ini. Kalah di pra-peradilan artinya ini dua kali ngaco gitu kira-kira. Yang pertama sudah dikira ngaco, yang kedua ini ngaco lagi. Jadi buat saya pikir buat polisi ini perkaranya tidak sederhana. Oke, Bang Marwan, Anda optimis tapi sudah dikatakan oleh Bang Aristo di sini, yang itu bukan kualitas, tetap kuantitas. Kalau misalnya cuma dua ada alat bukti terpenuhi, klien Anda nggak bisa diterima gugatannya. Ya, makanya tadi kan kalau kita mau jujur semuanya, putusan pengadilan, kalau kita lihat dari kualitas, saya mengatakan tidak ada kualitas. Alat bukti yang ada ini, ijazah, KTP, kemarin foto. Foto apa tuh? Buat apa? Kecuali saya bilang, keterlibatan Peggy Setiawan tersebut, dia melakukan, itu Mbak, di otopsi itu saya membaca Mbak suratnya. Otopsi itu kematian daripada si Eki adalah karena pukulan di rahang. Nah, pukulan di rahang ini benda tumpul. Kalau ditemukan di benda tumpul tersebut adanya sidik jari Peggy Setiawan, baru saya berkata, top untuk ini penyidik. Tapi kalau sekarang apa? Yang dikasih sekarang apa? Ya tadi disampaikan oleh Bang Aristo tadi. Itu tidak ada kualitas. Makanya kita lihat bagaimana hakim. Karena ini harapan saya, ini harus benar-benar fair. Karena ini udah menjadi perhatian publik. Publik. Itu pun saya bilang, kalaupun penyidik dalam hal ini dimenangkan kami dalam gugatan, bukan bagi saya, bukan suatu polisi itu bukan menurut saya nih, bukan suatu perbuatan yang terhina, tidak. Gitu. Iya, Pak Aristo lagi, Pak Arianto tadi suara namanya mirip-mirip. Pak Arianto tadi, bagaimana kemudian pra-peradilan untuk Peggy Setiawan yang diuji tidak hanya dua alat bukti, tapi kualitas alat bukti dari penyidik ini sudah disorot oleh seluruh masyarakat. Pak Arianto tadi. Pra-peradilan itu yang menentukan adalah Pak Hakim. Ini nanti tinggal lihat aja hakimnya itu. Melihat kesaksian atau bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dibandingkan dengan keterangan yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Tergantung dari hakim aja nanti menilai, oh ini cukup, berarti pra-peradilannya tolak. Oh ini kurang, berarti peradilan diterima. Saya menanggapi Pak Aristo tadi ya, saya ini penyidik Pak. Kalah menang itu biasa, dan saya dari Dirpidum beberapa kali dulu kalah pra-peradilan, no problem Pak, karena itu memang sebagai koreksi bahwa tindakan anggota itu ada yang keliru gitu. Tapi kekeliruan itu gampang kalau diperbaiki kok. Jadi bukan hanya tamparan kalau menurut saya ini ya. Kalau menurut saya ini justru sebagai suatu mekanisme untuk melihat keterbukaan ya, transparansi, sehingga publik akan bisa melihat itu nanti. Bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia ini, bukan hukum yang dipaksakan melalui media gitu. Jadi menang atau kalah bagi polisi menurut saya sih hal ini tidak akan menimbulkan memalukan dan sebagainya, tidak. Kalau kalah ya itulah memang kinerjanya kayak gitu, orang masih kurang perfect, kurang bagus ya harus koreksi. Gitu aja kok. Ya, hanya masalah penyidikan. Penyidikan itu di stop sementara bisa jalan lagi. Itu aja masalahnya, masih. Singkat saja Bang Marwan, singkat saja. Saya sependapat sama Irjen Arianto. Sebab waktu pengalaman saya menjadi auditor militer, beberapa berkas perkara menurut hemat kami setelah saya pelajari tidak cukup bukti, saya sarankan kepada Pak Pranya agar ditutup perkara tersebut. Berarti biasa aja. Hal itu biasa. Baik, kita tunggulah bagaimana sidang besok ya pemirsa ya, karena kita tidak bisa memprediksikan apa yang terjadi. Harapannya Polda Jawa Barat hadir dalam pra-peradilan esok hari. Bang Marwan terima kasih, Bang Aristo terima kasih, Pak Arianto Sutadi terima kasih. Sesaat lagi jumlah informasi lainnya masih akan hadir untuk Anda usai jeda berikut. Hanya di Apa Kabar Indonesia Malam.